fuel line's been shut. My turn. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Dia yang berbuat, dia pula yang terkena akibatnya. Oke, saya Yat Jabrig menyapa sahabat semua. Semoga sahabat bahagia dan jangan sakit ya. Kali ini akan mengurai film yang menceritakan bahaya baru yang mengancam Dominic Toretto beserta keluarganya. Musuhnya adalah Dante Reyes, anak dari Hernan Reyes, seorang gembong narkoba yang berhasil ditaklukkan Dom dan kelompoknya pada seri kelima Fast Five tahun 2011. Dia datang untuk balas dendam dengan membawa kru terkuatnya yang diambil dari seluruh penjuru dunia. Dan inilah filmnya. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dimulai 10 tahun ke belakang. Pada Hernan Reyes, seorang ketua gembong narkoba kelas kakap, sedang mempertontonkan begitu banyak uang yang dimilikinya berada dalam sebuah brankas. Untuk menjaga hartanya, ia mempercayai anaknya sendiri, Dante Reyes, sebagai pewaris tunggalnya, serta menyuruh Dante untuk membalas perlakuan Dom kepada dirinya dengan membuat Dom hidupnya menderita. Make Toretto suffer. Death is payment. Saking kuasanya Hernan, uangnya pun disimpan di kantor polisi dan memperalat polisi di sana untuk menangkap Dom. Belum basah bibir Hernan bicara, Dom dan Aima sudah berada di sana. Kedatangan mereka sudah jelas mengambil berangkas uang milik Hernan dengan menjebol tembok. Di tengah pengejaran, Dom melepaskan ikatan tali dari mobil Aimas dan menyuruh Aimas untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya, kembali kejar-kejaran di jalan raya sangat seru. Pada saat Dom terkepung di jalan buntu, ia banting setir dan membebat mobil-mobil lawannya menggunakan brankas. Bahkan mobil Dante pun dibabat hingga mobil terjun ke sungai. Begitu juga dengan mobil Dom melesat menubruk mobil Hernan. Adegan berpindah ke hari ini di mana Dom sedang melatih menyetir Brian, anaknya. Selepas latihan, mereka pulang ke rumah yang sudah ditunggu neneknya, Abuelita, dan kawan-kawan Dom. Ada Han, Roman, Tej, Ramsey, Mia, dan istrinya Letty. Di sini menggambarkan bagaimana Dom sangat mencintai ibunya. Saat di meja makan, Abuelita meminta kepada Dom dan kawan-kawan untuk mempertahankan kekompakan dan kebersamaan. Setelah makan, mereka meminta kepada mereka untuk melakukan misi merebut chip komputer versi terbaru di Roma yang dipimpin oleh Roman. Pada malam harinya, Dom berkeluh kesah pada istrinya bahwa dirinya sangat takut kehilangan Brian dan istrinya. Keresahan Dom ditenangkan oleh Letty bahwa Brian dan dirinya takkan lagi meninggalkan Dom. Lalu Letty mengalungkan kalung pada Dom sebagai alat pengontrol keberadaan dirinya dengan Brian. Kebersamaan mereka terganggu dengan kedatangan Shipper dengan luka parah. Si Shipper ini salah satu musuhnya Dom. Kedatangan Shipper disambut Letty dengan membawa senjata. Sambil menahan sakit, Shipper menceritakan bahwa Dante datang ke markasnya untuk bekerja sama menghancurkan Dom. Untuk memaksa Shipper bergabung dengan dirinya, si Dante ini cerdik. Sebelumnya dia datang ke markas Shipper, dia menangkap terlebih dahulu keluarga Shipper dan anak buahnya, dan dikirim melalui handphone bila ingin selamat keluarganya agar bergabung dengan dirinya. Karena Shipper tak bereaksi, Dante menghajar anak buah Shipper dengan menggunakan pisau cukur. Lalu ia mengambil Shipper komputer pengendali senjata elektronik. Setelah itu, dia meninggalkan Shipper dengan diikuti sebagian anak buah Shipper yang bergabung dengan dirinya. Sedangkan sisanya disuruh untuk membunuh Shipper. Tapi sewaktu mereka akan menghabisi Shipper, senjata mereka tak bisa diaktifkan. Hal ini karena Shipper menonaktifkan senjata mereka menggunakan remote control. Akhirnya, anak buah Shipper mengeroyok bosnya dengan tangan kosong. Datang anak buah lainnya dengan senjata api memberondong Shipper. Meski demikian, si Shipper ini masih bisa selamat walaupun tubuhnya babak belur. Di akhir cerita, dia menguatkan bahwa Dante akan balas dendam pada Dom dengan membuat Dom menderita dengan cara membunuh anak dan istrinya terlebih dahulu.
Siangnya, polisi berdatangan ke markas Shipper untuk mengadakan penyelidikan. Sedangkan Dom didatangi Little Nobody yang sebelumnya telah membawa Shipper ke rumah sakit. Ketika Little Nobody menanyakan Roman dan kawan-kawan, Dom kaget karena Roman dan kawan-kawan diutus ke Roma atas perintah Little Nobody. Nah, dalam pertemuan itu, kita mendapat gambaran bahwa mereka telah terjebak perangkap yang dilakukan oleh Dante untuk memecah kekuatan mereka dengan mengutus Roma dan kawan-kawan melakukan misi ke Roma. Little Nobody mengajak Dom dan Letty untuk pergi ke Roma. Sebelum berangkat, Dom menenangkan dulu hati Brian dan menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada keluarganya. No matter what happens. Adegan beralih ke Roma. Roma dan Han tengah melakukan misinya mengejar mobil target menggunakan mobil Lamborghini dan Alfa. Dipantau oleh Tess dan Ramsey dengan menggunakan mobil robotik yang disebut Tiny Tess yang menebarkan asap kantuk. Ketika mobil target melintas, Tess dan Ramsey terjun ke mobil lalu mereka menurunkan paksa supir dan pengawal yang sedang tidur. Sewaktu Ramsey akan menguasai setir, dia kaget karena setirnya dikendalikan mesin dari jarak jauh. Ternyata, cuy, mobil itu di bawah kendali Dante. Ketika Tess melihat ke gerbang mobil, ia kaget karena dalam mobil itu bukan menyimpan chip, melainkan bom dengan kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan bangunan seluruh kota Roma. Pada waktu bersamaan, Dom, Letty, dan Little Nobody sudah berada tak jauh dari TKP. Mereka pun sudah bisa berkomunikasi dengan Roman. Untuk menghentikan aktivasi bom, mereka menghajar mobil target. Di sini dipraktekkan bagaimana kehebatan mereka sebagai driver kelas Wahid. Untuk menjebak mobil target, Dom mengeluarkan tali baja. Hal ini membuat Dante marah dan membuka pintu belakang mobil agar bom terjatuh. Selanjutnya, agar bom tidak jatuh di tempat ramai, mereka menggiring mobil target ke pinggir jurang. Sewaktu bom terjatuh, Dom dan Letty mengejarnya, sedangkan yang lain masuk ke lubang bawah tanah, sehingga mereka tak diketahui oleh polisi. Sementara Dante turun ke jalan menggunakan motor. Hal ini diketahui oleh Letty, dia mengejarnya, sedangkan Dom memburu bom dikejar polisi. Dalam pengejarannya, Dom menyelamatkan orang-orang yang dilewati dengan menyenggol bom ke kolam taman, sehingga api yang keluar dari bom padam. Di tengah-tengah pengejaran, Dante melemparkan bom ke mobil Little Nobody. Hal ini diketahui Letty, yang memberitahu Little Nobody. Sedangkan Letty terus mengejar Dante. Namun pengejarannya dapat dihentikan oleh hadangan mobil polisi dan ia ditangkapnya. Kembali ke Dom yang menyisakan waktu tinggal 30 detik lagi bagi dia untuk menghentikan bom agar tidak meledak. Ketika bom melewati jembatan, Dom berusaha keras agar bisa menahan bom itu jatuh ke sungai. Namun bom terus melaju. Ketika waktu tinggal 15 detik, ia mendapat ide ketika melihat beko besar. Ia pun langsung beraksi menubrukkan mobilnya ke leher beko. Lalu kejadian itu menjadi topik hangat di berbagai media seluruh dunia, membentuk opini publik Dom dan kawan-kawan sebagai pelakunya. Sedangkan Dom dapat melarikan diri, kini ia menjadi orang yang paling dicari di dunia, sementara teman-temannya bersembunyi di tempat yang belum diketahui. Namun sayang, Letty dapat ditangkap pihak agensi. Kini Dom sedang bersama Mahdalena yang berniat akan menghubungi Tuan Nobody agar tidak terlacak. Mahdalena mengusulkan agar menghubungi Tuan Nobody melalui perantara. Cerita beralih ke markas agensi Haki, yakni kepolisian lintas perbatasan. Di sana ada dua agen, yakni Tess dan atasannya bernama Imes, sedang membahas kejadian yang dialami oleh Dom dan kawan-kawan. Kemudian Imes menceritakan rekam jejak Dom Toretto pada Tess. Mendengar cerita Imes, Tess terpanggil untuk membantu Dom. Niat Tess ditolak Imes, namun Tess kekeh dengan tekadnya.
Beberapa hari kemudian, IMAX kecewa terhadap Tess yang telah memindahkan God Yes alias mendeteksi keberadaan Dom. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk melacak keberadaan Brian dan Mia. Sedangkan Mia sedang menemani Brian sedang main game. Tiba-tiba pintu dijebol oleh pasukan agensi. Dan Mia pun tak begitu saja menyerah. Ia menghadang musuhnya dengan peralatan yang ada. Pada waktu genting datang Jacob, adiknya Dom, yang notabene kakaknya Mia, menghajar musuhnya. Selepas musuhnya dikalahkan, Jacob beranjak membawa Brian kembali ke Italia, tepatnya di kota Napoli, di mana Tess sedang mencari Dom di sebuah bar. Justru kedatangan Tess disambut tidak ramah oleh pengunjung lain, sehingga terjadi perkelahian. Setelah mengalahkan lawannya, ia melihat yang dicarinya. Kemudian dia mendekatinya. Rupanya guys, si Tess ini putri dari Tuan Nobody atasannya Dom. Tess memberitahu Dom bahwa Dom sedang dicari IMAX bos agensi dan Letty dibawa ke penjara ke tempat yang tak bisa dilacak. Dom meminta bantuan Tess untuk mengeluarkan Letty sambil memberikan kalung pada Tess. Karena Dom terus mendesak, dengan terpaksa Tess menyetujuinya. Sementara Roman dan kawan-kawan keluar berada di luar Roma yang disusupkan ke dalam mobil kontainer yang berisi gas air mata. Adegan beralih ke Tess yang menemui Letty di penjara agen rahasia yang tepatnya tak bisa dideteksi oleh alat pendeteksi secanggih apapun. Ia datang ke sana untuk melakukan Letty dengan menonaktifkan suara dengan mengeluarkan kalung Dom. Namun ia tak bisa mengeluarkan sekarang, butuh waktu agar tidak diketahui penjaga. Namun Letty tak sabar ingin segera keluar. Dengan terpaksa, Tess melukai Letty dengan klip dan berteriak memanggil penjaga. Cerita beralih ke Brazil, di mana Dom bertemu dengan Diego, sahabat lamanya di sebuah party di pantai. Lalu datang mobil drivernya langsung mengeluarkan uang untuk taruhan. Ternyata coy, yang datang adalah Dante, mengajak untuk balapan. Dalam balapan itu diikuti oleh Isabel dan Diego. Rupanya guys, si Dante berbuat curang dengan memasang bom di mobil Diego dan Isabel. Go, baby! This race is mine! Yang pertama, ia ledakan mobil Diego. Saat bom di mobil Isabel akan meledak, Dom menyenggol mobil Isabel hingga melayang dan bomnya terjatuh. Namun ia kaget mobil Isabel tetap meledak. Ia pun langsung menghadang mobil Isabel untuk menolongnya, sehingga Dante menjadi juara balapan. Di tempat lain, Roman dan kawan-kawan bersedih karena uang yang ditabung selama 20 tahun telah raib, ada yang membobol. Sedangkan Roman tenang-tenang saja karena dia telah menyimpan uang di balik jaketnya. Mantap. Kemudian mereka mendatangi tempat di mana Deckard sedang latihan. Ketika Han masuk, Deckard langsung menutup dan mengunci pintu. Kedatangan Han disambut pasukan agensinya akan menghabisi mereka. Selanjutnya, kedua pria itu bersatu menghajar lawan-lawannya. Selepas mengalahkan pasukan agensi, Deckard membawa Roman dan kawan-kawan ke sebuah gudang yang di sana terdapat banyak mobil dan senjata. Sewaktu Ramsey membuka laptop yang mengabarkan ibunya Deckard diculik Dante, Deckard marah. Ia mengambil senjata dan memilih pergi duluan. Di tempat lain, Letty diobati lukanya dengan menggunakan robot. Tadi sangka, di pinggir Letty ada juga Zipper. Ketika tim audit menyalakan mesin, Zipper menghidupkan sebuah tombol yang mengakibatkan seluruh tim audit lemas dan pingsan. God damn it. How does it feel to be on my side? Sebelum mereka keluar, Tess meretas semua kamera yang ada di sana. Tapi karena menunggu pintu terbuka lama, Letty menumpahkan kekecewaannya pada Zipper. Maka terjadilah perkelahian dua wanita cantik. Dalam pertarungan itu, Letty dapat mengalahkan Zipper. Ketika ia keluar dari tempat rahasia, ia baru mengetahui bahwa tempat rahasia itu di Antartika yang diselimuti salju.
Cerita kembali ke Dom yang berada di rumah Isabel yang sedang meneliti dokumen Dante. Dalam dokumen itu, harta Hernan sudah ludes dijual menyelesaikan sebuah gedung yang digunakan kantor polisi yang dulu dibobol Dom, perampas uang Hernan dalam berangkas. Dan Dom penasaran akan menyelidiki siapa pemilik bangunan tersebut. Dante Reyes. Banget, Cok. Aimes sudah berada di sana. Namun kedatangan Aimes disambut teman-teman Dom di pinta Japrem. Namun dalam sekejap Aimes dapat menjatuhkan mereka. Adegan selanjutnya ke Jacob dan Brian ada dalam sebuah pesawat. Keberadaan mereka dibuntuti anggota agensi, tapi dalam sekilat musuhnya dapat ditaklukkan lalu kabur menggunakan kapal terbang emergensi. Sedangkan Dom sudah berada di bangunan X kantor polisi militer. Di sana ia melihat video perjalanan hidupnya. Lalu ia ditelepon Dante dan menjelaskan bahwa dirinya telah menangkap Isabel. Gambar berikutnya, Dom menyerah dan ditangkap Aimes dalam sebuah mobil anti peluru. Si Aimes ini sedang menerangkan perubahan dalam agensi yang dipimpinnya. Mata-mata digantikan satelit, pilot tempur digantikan drone, dan intelijen digantikan dengan algoritma. Namun tiba-tiba mobil itu dihantam sebuah bom. Untungnya mobil itu anti peluru, mereka pun tak terluka sedikit pun. Ketika mereka keluar, sudah disambut Dante dengan mengeluarkan Isabel dari kap mobil. Untuk menghadapi Dante, Aimes luluh membantu Dom dengan memberikan senjata. Maka tak lagi terjadi baku tembak yang seru. Karena anak buahnya terdesak, Dante menyuruh Dom untuk tidak menyerang dengan mengancam Isabel. Namun keadaan berubah ketika Tess datang menodongkan senjata. Dengan terpaksa, Dante pun melepaskan Isabel. Lalu Dom menyergap dan menghajar Dante. Ketika Dante sudah tak berdaya, datang anak buahnya menembak Tess dan Aimes. Dalam keadaan Tess terluka parah, Dante mengambil Godies yang dicuri oleh Tess. Ketika anak buah Dante akan menghabisi Isabel, Dom dengan gerak cepat menubruk Isabel menghindari tembakan. Selanjutnya, dengan kecewa Dante harus meninggalkan musuhnya dengan sesumbar akan membalas kematian ayahnya dan mengancam akan mencari dan menculik Brian. Selepas Dom pergi, Dom menghampiri Tess. Dalam pelukan, Tess mengembalikan kalung Dom, lalu Dom membawa Tess ke rumah sakit. Namun dicegah Isabel, lebih baik Dom mencari Brian. Ternyata Aimes pun belum mati, ia akan membantu Dom mencari Brian. Cerita berpindah ke Portugal, di mana Jacob membawa Brian ke terowongan yang disulap oleh Brian menjadi tempat tinggalnya. Tak berapa lama kemudian, beberapa mobil datang mengepung rumah Jacob. Hal ini diketahui oleh Jacob lewat CCTV. Lalu ia mengajak Brian untuk lari dari sana menggunakan mobil yang dirakit sendiri oleh Jacob. Sementara musuhnya pun segera mengejar. Ketika mereka terkepung, Brian menarik pelatuk senjata dan... Namun sayang, senjata buatan Jacob terjadi kerusakan, sehingga untuk melawan musuhnya, Jacob menyenggolkan mobilnya ke mobil musuhnya. Kejadian kejar-kejaran itu terpantau Dom yang berada dalam pesawat. Kemudian dia memutuskan untuk turun sambil menghajar mobil musuhnya. Mantap coy. Sedang seru-serunya di jalan, tiba-tiba mobil Jacob bahan bakarnya bocor tertembak musuhnya. Ia pun memutuskan untuk menahan musuhnya dengan melayangkan kendaraannya. Lalu... tak lama kemudian datang dua heli melemparkan tali dan mengaitkan ke mobil Dom, sehingga mobil Dom tertarik dua heli. Namun jangan ditanya Dom kalau gak bisa mengatasi yang segitu. Ia meniru Jacob melayangkan mobilnya ke bawah, membuat dua heli bertabrakan satu sama lain. Wih, keren abis, guys. Ketika mobil Dom dapat mengejar mobil Dante, Brian meloncat ke mobil ayahnya. Luar biasa anak ini, pemberani kayak ayahnya. Ya, tara TS kaluhur. Namun saat mobil Dom masuk jembatan, ia dikepung dua mobil. Tak berapa lama kemudian datang Dante keluar dari mobilnya dengan membawa Godies. Ternyata Roman dan kawan-kawan juga berada di sana menggunakan pesawat terbang. Mereka akan membantu Dom.
Namun, Dom mencegahnya karena itu jebakan. Baru saja Dom berhenti berkata, tiba-tiba sebuah roket meluncur dan menghantam sayap pesawat Roman. Rupanya, yang menembak pesawat Roman adalah Aimes. Pengkhianat juga loh. Lalu Dante mengaktifkan God Yes, mengaktifkan kedua truk untuk menghancurkan mobil Dom. Tapi sebelum kedua truk menabrak mobilnya, Dom menabrakkan mobil ke pagar jembatan dan kedua truk itu meledak. Melihat musuhnya selamat, Dante marah dan mengancam akan menghabisi keduanya. Rupanya, si Dante telah memasang bom di dinding jembatan yang tak jauh dari tempat di mana Dom dan Brian berada. Tapi sebelum bom meledak, adegan berpindah ke Antartika di mana Letty dan Shipper sedang kesasar di sana. Tapi tiba-tiba dari bawah laut yang penuh salju muncul kapal selam. Ternyata Tess datang untuk menjemput mereka. Di akhir film, datang pasukan FBI melakukan penyerbuan ke bangunan milik Hernan yang kosong dipimpin oleh Hope. Di sana ia menerima telepon dari Hernan yang mengabarkan bahwa dirinya belum mati pada peristiwa pengejaran uang yang dicuri oleh Dom. Ia diselamatkan oleh seseorang misterius dan akan melakukan balas dendam pada Hope. Dan film pun tamat. Ending film ini membuat kita penasaran untuk menonton Fast and Furious berikutnya. Oke? Itulah sahabat, alur cerita film Fast X. Semoga dapat terhibur. Salam sehat buat semua. See you.